kami berikan kesempatan. Amin. Baik, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita melakukan ice breathing sebentar. Silakan semua untuk berdiri. Semua siap? Mengenal nilai mata uang dan mendemonstrasikan bagaimana uang digunakan untuk mendapatkan nilai manfaat dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Itulah capaian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasikan ciri-ciri terjadinya jual beli dengan benar. Mungkin nanti anak-anak kami akan mengetahui secara langsung ketika kita melakukan praktek kegiatan jual beli. Jadi nanti terjadinya kegiatan jual beli itu karena adanya ciri-ciri seperti adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang, dan adanya juga uang. Nah, nomor 2 itu peserta didik dapat mengidentifikasikan aktivitas ekonomi yang terjadi pada kegiatan jual beli dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita masuk pada video pembelajaran. Kegiatan jual beli. Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu jual beli? Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari.
kita dapat menanam sayuran sendiri untuk kita makan. Namun, tidak semua orang dapat melakukannya. Hal itu karena ada orang yang mempunyai lahan, ada juga orang yang tidak mempunyai lahan. Nah, terus bisa juga karena orang sibuk bekerja sehingga tidak dapat menanam sayuran. Nah, keterbatasan itu yang membuat kita ramai-ramai. Dengan begitu, orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, pengertian jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Nah, jumlah uangnya harus sesuai dengan harga barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Terus, bagaimana bisa terjadinya jual beli? Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat-syarat jual beli, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya penjual. Kedua, adanya pembeli. Ketiga, ada barang yang dijual. Dan keempat, adanya uang. Lalu, di mana saja kita bisa melakukan jual beli? Kita dapat melakukan jual beli di lingkungan rumah. Nah, tempat jual beli yang ada di sekitar rumah kita yang dapat kita jumpai adalah pasar, swalayan, toko, dan warung. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dari segala penjuru. Barang yang dijual di pasar adalah kebutuhan sehari-hari, misalnya beras, minyak, telur, sayuran, buah-buahan, dan pakaian. Pasar ada 2 jenis, pasar tradisional dan pasar modern. Yang kedua, swalayan. Swalayan dekat rumah biasanya kita kenal dengan minimarket. Swalayan ini merupakan tempat berbelanja modern di mana harga tidak bisa ditawar lagi. Misalnya Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan masih banyak lagi macamnya. Yang ketiga, toko. Toko merupakan tempat jual beli yang tempatnya lebih menyediakan berbagai macam barang-barang. Ada juga toko yang menyediakan hanya satu jenis barang. Misalnya, toko alat listrik, toko alat tulis, toko kue, dan toko pakaian. Dan yang terakhir adalah warung. Nah, kalau warung merupakan tempat jual beli yang paling dekat dengan rumah kita. Di warung biasanya tersedia barang kebutuhan sehari-hari. Misalnya seperti beras, terigu, minyak, dan sayuran. Nah, di warung juga tersedia jajanan, ada jajanan makanan, jajanan minuman, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan melihat satu contoh kegiatan jual beli di lingkungan rumah, yaitu di warung. Ibu Santi sedang mencuci piring, akan tetapi sabunnya habis. Lalu, Ibu Santi menyuruh Santi untuk membeli sabun. Santi segera membeli sabun. Ia membelinya di warung yang di dekat rumahnya. Ternyata warung itu memudahkan Santi dan ibunya untuk membeli barang-barang kebutuhan. Oke teman-teman semua, jadi seperti itulah jual beli, yaitu merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang. Syarat terjadinya jual beli yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang dijual, dan uang. Nah, itu ya video pembelajaran kita hari ini. Tentang apa? Tentang jual beli. Apa itu kegiatan jual beli? Siapa yang tahu? Ayo kita praktekkan kegiatan jual beli. Jadi anak-anak kami dipersilakan untuk menduduk posisi. Pagi Bu.
Pagi Pak, beli apa Pak? Ada sayur. Nggak ada Bu. Kalau mau roli kok bisa Bu? Oh ini bahasa ikan 5.000. 1.000 aja Bu. Ya di. Makasih Bu. Ya Bu. Makasih ya Bu. Tentang praktek kegiatan jual beli, Ibu harapkan anak-anak sudah mengerti apa itu kegiatan jual beli dan bagaimana suatu kegiatan jual beli itu bisa terjadi. Nah, sekarang kita masuk pada materi tentang ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3. Apa saja? Kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan produksi itu adalah kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan produksi disebut apa? Produsen. Ya, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Seperti ini gambarnya. Nah, ada gambar penjahit, ada gambar yang menjahit sepatu juga. Yang penting kegiatan produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Dan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut apa? Nah, produsen orangnya. Distribusi. Siapa yang tahu apa itu kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi, oke sekarang berdiri. Kegiatan distribusi. Ya. Kegiatan produksi adalah penyaluran barang atau jasa. ya betul, kegiatan distribusi adalah penyaluran barang atau jasa. Itu ya, kegiatan distribusi adalah penyaluran barang atau jasa. Dari mana? Dari produsen ke Produsen. dari produsen ke konsumen. Sekali lagi, kegiatan distribusi adalah kegiatan penyaluran barang atau jasa dari mana? Dari produsen ke konsumen. Ya, itu adalah kegiatan distribusi. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Nah, ini gambar kegiatan distribusi. Adanya penyaluran. Apa ini? Penyaluran apa ini? gas. Yang satunya? Beras. Nah, itu ya kegiatan distribusi. Adanya penyaluran barang atau jasa. Nah, sekarang kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan kita menggunakan barang atau jasa. Orang yang menggunakan atau orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut apa? Konsumen. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, ini dia gambarnya. Pernah kalian membeli di swalayan ya atau di minimarket? Atau di supermarket? Siapa yang pernah? Nah, kalian disebut konsumen. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut konsumen. Pernah kalian makan ini juga? Sayuran. Nah, itu kalian disebut konsumen.
Sige. Silakan. Mereka Shirley, Vega, Jupiter, Astronome, Reserve, Bahkan Bertanya, tuliskan apa yang dimaksud dengan kegiatan Jokowi. Kegiatan Jokowi adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli. 2. Tuliskan ciri-ciri terjadinya Jokowi. 1.